Halo permisa, selamat datang di channel Kamar Dongeng. Kali ini Mindong akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Pyramid Game. Film yang mengusung tema kekerasan dan perundungan di sekolah ini menggambarkan bagaimana upaya keras yang dilakukan siswi SMA untuk mendaki piramid popularitas yang merupakan sebuah permainan di dalam kelas. Baiklah, sebelum mulai bercerita, Mindong mau minta tolong dulu nih, agar kalian gak lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, agar channel ini bisa berkembang. Oke, jos! Jadi film ini menceritakan tentang remaja cantik bernama Song Soo-ji yang mana ayahnya merupakan seorang tentara di negara Korea. Sehingga hal itu memungkinkan Soo-ji untuk selalu berpindah sekolah karena kepentingan dinas sang ayah. Sejak Soo-ji kecil, ibunya telah modar, sehingga Soo-ji harus ikut kemanapun ayahnya pergi. Pagi hari yang cerah, Soo-ji kembali menjadi siswi yang baru saja pindah di sekolah elit, yakni SMA Putri Baekhyun, yang mana sekolah ini hanya berisikan remaja wanita saja. Dengan model rambut dikuncir setengah ke belakang, Soo-ji sangat pede datang ke sekolahnya. Setelah masuk ke dalam kelas, Soo-ji langsung menemui bapak wali kelasnya untuk mengambil name tag seragam miliknya. Saat Soo-ji berbicara dengan Pak Wali, entah mengapa para guru menatap Soo-ji dengan tatapan aneh. Ternyata Soo-ji bergabung ke dalam kelas 25. Nah, ia lalu menuju ruang kelasnya yang berada di pavilion. For your information guys, jadi kelas Soo-ji ini tuh satu-satunya kelas yang berada di pavilion. Nah, sementara kelas lainnya itu berada di gedung utama sekolah. Dan untuk kesekian kalinya, Soo-ji memperkenalkan diri di depan kelas. Tapi kali ini, pertama kali dalam hidupnya, Soo-ji dikacangin oleh teman-temannya. Di dalam kelasnya, Soo-ji duduk bersebelahan dengan siswi yang bernama Ja-eun. Ja-eun ini tuh terlihat seperti gadis tak terawat yang penuh luka dan memar di sekujur tubuhnya, serta wajah yang sayu seperti orang yang baru saja putus cinta. Kurang lebih begitulah ya first impression Soo-ji sama si Ja-eun ini. Nah, lalu Soo-ji mencoba berkomunikasi dengan Ja-eun, tapi Ja-eun cuma bungkam. Kemudian datanglah beberapa siswi ngampirin si Soo-ji. Kemudian mereka berbincang layaknya orang-orang pada umumnya yang ketemu anak baru. Udah pasti ya caper dikit lah ya. Nah, tapi mereka ini mengenalkan beberapa orang penting di dalam kelasnya. Nah, ini mesti dicatat nih sama si Soo-ji. Dan inilah dia. Ha, Rin, siswi cantik dan anggun. Ye, Rim, siswi cantik dan terpopuler di sekolah. Do, siswi terbaik di sekolah sekaligus menjabat sebagai ketua kelas. Kemudian kelas pertama mereka dimulai dengan kelas musik. Yerim yang sangat populer di sekolah karena bakat bernyanyinya diminta guru serta temannya untuk membawakan sebuah lagu opening. Saat Yerim sedang mempersiapkan lagunya, terlihat Ja-eun yang datang telat masuk kelas dengan kondisi wajah lelah seperti habis lari maraton 100 putaran. Soo-ji yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada Ja-eun. Mungkinkah Ja-eun mengalami kekerasan di sekolah atau mungkin di rumahnya? Saat jam sekolah telah usai, Soo-ji lalu berpamitan untuk pulang sekolah duluan dan disambutlah hangat oleh teman-temannya. Tapi begitu Soo-ji keluar dari kelas, seketika suasana kelas menjadi dingin. Teman-temannya melepas kepulangan Soo-ji dengan wajah yang sinis. Kayak agak aneh ya ini sekolahnya. Kenapa kok guru sama murid-muridnya ini mesti sinis sih kalau ngeliat anak baru? Bisa dibilang teman-teman Soo-ji ini contoh manusia bermuka dua ya guys. Di depan berlagak manis, ternyata ya begitulah ya, namanya juga manusia. Lanjut, Soo-ji pun memulai kebiasaan barunya. Sepulang sekolah ia selalu mampir ke minimarket walaupun cuma beli jajan 1 biji. Dan tak sengaja saat itu Soo-ji menjatuhkan name tag barunya di meja kasir. Namun Soo-ji tak menyadari hal itu karena terlalu sibuk dengan handphone yang ada di tangannya. Keesokan harinya Soo-ji kembali sekolah seperti biasa. Ia menyadari bahwa dalam tiap kelas pasti akan ada si paling jagoan dan si paling tertindas. Karena tak ingin menjadi korban penindasan, ia pun mencoba berbaur dengan siswi lain yang menurutnya dapat diandalkan, sehingga kemungkinan dirinya akan aman.
Dan ia sama sekali tak ingin berteman dengan Jaen karena dianggap sebagai siswi dengan aura paling negatif. Scene kemudian beralih ke gedung olahraga di mana saat itu terjadi aksi siswi berandal yang sedang membuli seorang gadis lain yang ternyata korban tersebut adalah Jaen. 씨발 똑바로 하자. Suji yang tak sengaja melihat kejadian tersebut langsung memberikan handsaplas kepada Jaen. Alih-alih berterima kasih kepada Suji, Jaen justru memaksa Suji untuk segera masuk ke dalam kelasnya. Setibanya Suji di ruang kelas, ia disuguhkan dengan suasana yang hening dan menegangkan. Situasi ini selalu terjadi setiap hari Kamis akhir dalam sebulan. Ya, seperti yang sudah Mindong spill tadi, memang di kelas Suji ini ada sebuah permainan yang udah berjalan sebanyak 12 kali atau setahun. Permainan ini berkaitan dengan penobatan siswi populer di kelas melalui pemilu. Dari permainan tersebut akan menghasilkan beberapa kategori siswi populer sesuai dengan jumlah suara yang mereka dapatkan, di mana A menjadi tingkat tertinggi dan D menjadi tingkat terendah. Adapun tingkat yang paling rendah lagi yaitu F. Nah, jadi permainan ini tuh semacam kayak pengelompokan kasta di dalam kelas gitu ya. Dan mestinya orang pada tingkat F akan mendapatkan jackpot, yakni menjadi korban perundungan di dalam kelas. Adapun ketentuan bermain yaitu siapapun yang membocorkan tentang permainan ini kepada orang lain, maka resiko akan ditanggung pemenang. Yang pasti semua siswi di kelas 25 wajib berpartisipasi dalam permainan yang gak jelas ini. Dan inilah Pyramid Game. sampai 피라미드 게임 시작할게. Pada akhirnya mau tak mau Suji pun bergabung dalam permainan yang ke-13. Ternyata nasib buruk menimpa Suji. Hasil real count permainan menyatakan dirinya tak memperoleh satu suara pun. Sudah jelas, doi pasti dapat gelar tingkat F. Keesokan harinya Suji diresmikan menjadi tingkat F. Ia lalu mendapatkan konsekuensi yang amat mengerikan. Suji mulai melaksanakan perpeloncoan atau tahap pengenalan dalam masa perundungannya. Aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang siswi yang paling selengean di kelas. Ada Dayon, Wuyi, dan Sul-ah. Orang-orang tersebut berperan sebagai algojo dalam permainan ini karena ketiganya merupakan siswi yang berada pada tingkat A. Sama seperti Jaen yang dihajar saat berada di gudang olahraga, Suji pun mendapat perlakuan serupa. Ia dibanting sangat kuat hingga tubuhnya tergeletak di lantai. Mereka menghajar Suji hingga berkali-kali. Namun, perundungan yang dialami oleh Suji hanya dijadikan tontonan oleh teman sekelasnya. Mereka terlihat acuh meskipun kondisi Suji sangat kesakitan. Rasanya waktu sehari terasa panjang bagi Suji ketika jam istirahat yang seharusnya ia bisa makan sambil nonton alur cerita film di channel Kamar Dongeng. Namun yang ia dapatkan lagi-lagi perlakuan tak menyenangkan dari para algojo. Suji dianggap seperti guguk yang harus tunduk kepada algojo, hingga ia dipaksa untuk mengonsumsi obat terlarang. Namun dirinya berhasil mengelabuhi si algojo. 대신 틀리면 먹여줄게. Haven't. Scene kemudian berpindah ke ruang kelas. Tak segan-segan, para algojo melancarkan aksinya dengan merusak roti tawar milik Suji, menutup wajah Suji dengan plastik basah, memainkan rok Suji, bahkan melakukan hal tak senonoh lainnya. Pada waktu yang bersamaan diperlihatkan kalau si Jaen ini berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke kolam yang gak ada isinya. Maksudnya kolam yang gak ada airnya. Nah, kelihatannya si Jaen ini tuh udah kena ya mentalnya. Ya mau gimana lagi ya, mungkin dia ngerasa udah capek kali ya dirundung sama temen-temennya. Tapi itu cuman gambaran yang ada di kepalanya. Ternyata Jaen belum cukup berani untuk modar sekarang. Kita kembali ke Suji. Merasa tak ada yang peduli dengan situasinya, ia memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri. Lalu Suji ini melakukan negosiasi dengan si Jaen untuk naikin posisi mereka berdua di game selanjutnya. Nah, akan tetapi Jaen ini menolak dan menentang niat si Suji yang mana dirasa salah karena akan menumbalkan orang lain demi kepentingan pribadi. Nah, menurut Mindong ini tuh sifat yang sangat bijaksana ya guys.
Setelah banyaknya drama hari ini di sekolah, Suji kembali ke minimarket langganannya untuk beli jajan. Penjaga kasir pun mengembalikan name tag milik Suji yang sempat terjatuh waktu itu. Di hari selanjutnya, niat Suji semakin kuat. Dirinya mengupayakan segala cara agar Jaan mau bekerja sama dengannya. Tapi, lagi dan lagi, Jaan menolaknya dengan keras. Aksi perundungan pun masih terus dijalankan oleh para si algojo kepada si Suji, dan kali ini sesuatu yang sangat membagongkan, di mana mereka memasukkan ulat hidup ke dalam mulut Suji. Di sisi lain, nampak Jaan dengan seseorang yang tengah memegang sepuntung udut yang hampir saja menusuk bola mata Jaan. Di tengah itu, Suji tiba-tiba menarik kesimpulan nih, bahwa dalang dari adanya piramid game adalah Harin, guys. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa tercipta sebuah game aneh, bahkan membuat seseorang jadi kena mental? Akankah Suji berhasil naik ke piramid tertinggi? Atau bahkan menemukan sisi gelap di balik game ini? Tanpa berpanjang lebar, kita simak cerita selanjutnya. Kita sedikit kenalan sama Harin ya guys. Jadi Harin ini adalah anak tunggal yang mana kedua orang tuanya adalah konglomerat. Lalu kita disuguhkan dengan kenyataan kalau orang yang megang udut pada saat itu adalah Harin. Setelah itu dengan teganya dia nyosorin benda itu ke tangan mungil Jaan. Padahal kalau dilihat dari tampilannya, Harin ini terlihat anak yang kalem dan lemah lembut ya. Mindong juga gak nyangka loh ternyata dia termasuk golongan perundung. Keesokan harinya, Suji dikeroyok lagi nih sama si para algojo. Gak tanggung-tanggung, mereka masukin itu Suji ke dalam kantong kresek sampah. Seolah-olah Suji ini beneran guguk guys. 쉬는 시간 끝났어. 다들 자리로 돌아가. Jadi guys, Suji ini dieksekusinya hanya pada saat jam istirahat. Nah, waktu jam pelajaran dimulai, semua siswi belajar dengan tenang, termasuk Suji itu sendiri. Nah, tapi sewaktu-waktu Suji pun merasa muak dengan perilaku para perundung. Ia meminta bantuan kepada Pak Wali agar mengusut kasus ini. Namun doa si ketua kelas memberi peringatan kepada Suji agar jangan berharap apapun pada Pak Wali. Karena begitu penasaran, Suji ini menghampiri Harin dan menanyakan jika memang benar bahwa si Harin ini yang menciptakan game tersebut. Lantas apa yang menjadi motivasinya? Lalu si Harin ini bilang kalau dia ngerasa seneng saat ngelihat teman-temannya menderita. Sementara itu terlihat Suji dan Jaan yang sedang nongki di minimarket. Nah, sembari bernegosiasi untuk bekerja sama. Meski mendapat penolakan, Suji justru semakin tahu nih kalau ternyata selama ini Jaan pun disiksa sama si Harin. Keesokan harinya, Suji kabur pada saat jam istirahat. Nah, yang mana hal ini dilakukan agar dirinya tak mendapat perundungan. Emang pinter bener nih ya si Suji ini ya. Namun perkiraan Suji ternyata salah. Saking tajamnya indera penciuman para algojo sampai-sampai mereka bisa nemuin Suji dimanapun keberadaannya. Mereka pun melakukan hal di luar Nurul lagi nih. Kali ini si rambut pirang mencoba untuk mengedor si Suji. Tapi ternyata isinya bukan peluru guys, tapi cuma angin. 도끼. Lalu tepat di koridor sekolah, Suji bertemu dengan Yerim. Nah, kemudian Suji ini mau mastiin sama si Yerim apakah dugaannya tentang Harin selama ini adalah benar. Yerim lalu membenarkan ucapan Suji. Ia juga menambahkan mengapa Harin bisa membuat permainan edan semacam ini. Nah, usut punya usut, ternyata ibunya si Harin merupakan pimpinan dari SMA Putri Baekhyun. Sehingga si Harin ini bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Tak lama kemudian, Suji berpapasan dengan Pak Wali. Nah, Pak Wali tiba-tiba perhatian nih dan khawatir apakah ada masalah di kelas 25. Di tengah itu, Doa datang dan memanggil Pak Wali. Padahal saat itu Suji ingin menjelaskan masalah yang telah ia alami. Hari lalu berganti, Doa langsung menyambut Suji di depan pintu kelasnya. Doa ini seolah tahu kalau Suji sebenarnya mau membocorkan tentang game mereka kepada Pak Wali. Sebagai ketua kelas yang bijak dan ia paham betul resiko yang akan ditanggung oleh Suji, Doa pun memberikan wejangan kepada Suji agar tidak meneruskan rencananya itu. Doa lalu mengungkapkan kepada Suji bahwa sejauh ini hanya ada seorang yang sebenarnya menentang game ini. Wah, ini tuh jadi nambah nih clue buat si Suji.
Nah, Suji ini berpikir dan ia mulai menganalisis kira-kira siapa sih seseorang yang dimaksud sama si Doah itu. Berlatar belakang di lapangan sekolah, nampak sebagian siswi sedang bersenang-senang dengan Suji. Dan terlihat jelas pula bahwa Suji sangat jengkel sama kelakuan teman-temannya itu. Kemudian ada seorang ibu guru yang merasa risih dengan perilaku teman-teman Suji. Lantas Pak Wali pun turun tangan karena kelas tersebut adalah tanggung jawabnya. Saat Pak Wali menghampiri segerombolan siswi tersebut, Suji tiba-tiba saja meminta kepada Pak Wali untuk mengantarnya ke UKS. Karena dia kayak nggak enak badan gitu guys. Lalu Doah yang mendengar hal tersebut sontak menawarkan diri agar dirinya saja yang mengantar Suji ke UKS. Kelihatannya Doah ini takut banget Suji ngadu ke Pak Wali, secara kan dia siswi yang termasuk di tingkat A yang ngerasa punya privilege nih dan gak mau kalau privilege-nya lengser. Namun permintaan Doah langsung ditolak oleh Pak Wali. Jadi kayaknya di sini Pak Wali ini udah peka sebenarnya kalau si Suji ini pasti ada rahasia. Akhirnya Suji pergi ke UKS sama Pak Wali. Waktu mereka sampai di UKS, Suji agak terkejut mendengar kalau ternyata Pak Wali sudah pernah menangani kasus yang sama dengan siswi sebelumnya di kelas 25. Dia bahkan mengetahui juga nih kalau si Jaan pun mengalami hal yang sama. Alih-alih mengeluarkan Suji dari lingkaran permasalahannya di kelas, justru Pak Wali memberi solusi yang tidak masuk akal. Dirinya menginginkan Suji untuk terluka dan menyuruh Suji membuat video klarifikasi, yang mana nantinya ini dijadikan sebagai bukti untuk dilaporkan ke Komite Kekerasan Sekolah. Nah, jadi menurut Pak Wali seperti itu ya, harus ada bukti untuk dilaporin ke Komite Kekerasan, nah begitu. Tapi Suji yang menyadari hal konyol wali kelasnya itu langsung ingin kabur dari ruangan tersebut. Namun pergerakannya terbaca nih oleh Pak Wali, hingga akhirnya Suji pun mendapatkan sebuah tampolan dari Pak Wali. 정도 있어야 할 거중인데. Oke, kita kembali ke situasi di lapangan ya guys. Nah, ternyata teman sekelas Suji ini udah pada tahu nih kalau wali kelasnya itu nggak benar guys. Mereka ngegosip dah tuh di grup telepati. Nah, dan mereka nih happy karena Suji akan mendapatkan masalah baru yang lebih menggelegar. Wah, jadi nih ya guys, plot twistnya adalah ternyata selama ini antara Pak Wali dan siswi kelas 25, mereka tuh udah saling tahu gitu loh guys. Nah, Pak Wali nih tahu kalau ada perundungan di kelas yang berkedok game. Sementara semua siswi juga udah tahu kalau Pak Wali udah tahu game mereka dan bahkan mencari kesempatan dari game itu. Tapi kedua pihak ini tuh sama-sama jaga rahasia dan pura-pura nggak tahu aja gitu loh guys. Nah, seperti yang Mindong sampein barusan, Pak Wali ini mengambil kesempatan dari konflik anak muridnya. Karena sebenarnya Pak Wali ini orang yang sangat-sangat obsesi sama uang guys. Jadi Doi ini bermaksud untuk mengirim video klarifikasi Suji ke orang tuanya Dayon atau si rambut pirang. Dan nuduh si rambut pirang lah yang udah ngajar si Suji. Otomatis kan Pak Wali bakal disuap sama ortunya si rambut pirang, supaya Doi tidak menyebarkan bukti tersebut ke ortu murid yang lain. Karena Jaan juga member grup telepati itu, dia pun baca gosipan temen-temennya dan langsung membantu Suji untuk keluar dari jeratan si Pak Wali. Suji pun berhasil dibebaskan dan dengan gercepnya si Jaan ini langsung berusaha menghilangkan bukti yang dibuat sama Pak Wali tadi. Lalu Shin berpindah ke rooftop sekolah di mana Jaan yang memperlihatkan HP-nya yang kentang kepada Suji. Tentu dalam HP itu berisi tayangan bukaan milik seorang siswi yang mana namanya sempat disebut oleh Pak Wali tadi. Nah, dia adalah Worim guys. Nah, Worim ini mendapat hukuman berat dari Algojo. Hukuman berat di sini tuh diterapkan jika seorang pemain di dalam game tersebut itu melanggar suatu pelanggaran yang udah dibuat dalam game. Nah, karena si Worim ini ngadu ke Pak Wali, jadi dia mendapatkan hukuman berat dari Algojo. Sementara si Jaan nggak mendapat hukuman dari Algojo ataupun Pak Wali. Sebab apa? Sebab dirinya nggak pernah berpartisipasi dalam game edan itu. Nah, itulah kenapa si Jaan ini mau nyelamatin Suji. Dia ternyata baik guys. Dia nggak mau Suji mendapatkan hukuman yang sama nantinya seperti Worim. Sementara itu di ruangan kepala sekolah, nampak hari ini yang udah seperti bestie dengan Bu Kepsek. Nah, dia ini dikasih tahu nih kalau misalnya si Jaan itu udah ngajuin resign dari sekolahnya. Jadi awalnya Jaan ini nggak masuk sekolah di hari itu. Dia ke sekolahan cuman untuk nganterin surat resignnya. Tapi pas dia tahu Suji dalam bahaya, dia langsung nyari keberadaan si Suji. Keesokan harinya, tepat di hari Kamis bulan terakhir. Nah, ini rutinitas mereka nih ya.
Yang mana artinya permainan ke-14 akan segera berlangsung. Dan sesuai harapan kita semua nih, Jaan akhirnya menerima tawaran Suji untuk bekerja sama mendaki tingkat piramid. Awalnya Suji ini berencana bertukar suara dengan Jaan, sehingga nantinya masing-masing dari mereka akan mendapatkan minimal 1 suara dan terhindar dari gelar tingkat F. Dengan begitu, posisi mereka berdua akan setara dengan Jaeya dan Seungyi, yang mana di game sebelumnya mereka mendapatkan 1 suara dan berada di posisi D atau posisi aman gitu ya. Dan semua orang tidak menyangka bahwa di game ke-14 ini Suji ternyata memperoleh 5 suara. Dengan begitu Suji tidak lagi berada pada tingkat F. Nah lalu siapakah yang akan menggantikan Suji di tingkat F? Apakah kalian? Atau mungkin Mindong nih guys? Kalau kalian penasaran, tunggu cerita selanjutnya dari Mindong ya guys.